Ini Rabu tanggal 24 Juni 2026, IHSG kembali merah cukup dalam ya, 3,56% disertai net sale asing 1,2 triliun ya, walaupun MSCI masih menetapkan Indonesia di emerging market, tetapi malah menjadi momentum untuk IHSG koreksi ya. Seperti apa untuk teknikalnya, kita akan update juga ya IHSG serta beberapa saham yang trending ya, masih trending nih, ada TPA, DSSA, ada BUFA, dan kita coba Raja ya, dan ada satu lagi saham yang di request ya, ada Antam. Jadi kita akan bahas 5 saham ya. Sebelum lanjut analisa, disclaimer on, ini adalah edukasi, bukan ajakan jual dan beli ya. Kita lihat dari teknikal IHSG hari ini uji support ya sebenarnya ya di area 5.900 dan sudah break sih sebenarnya 5.900. Mudah-mudahan besok bisa kembali lagi ya di area 5.900 karena itu adalah area support ya. Support di MA20 maupun di support horizontal ya. Apabila kita tarik pakai Fibonacci sebenarnya apabila turun ya turun lagi ya, besok turun lagi ya, kemungkinan akan uji di support Fibonacci 0,6 ya di area 5.700-an. Jadi apabila besok 5.900-nya kuat sih cukup menarik, artinya uptrend kuat di MA20-nya, tapi apabila malah bikin lower low kembali ya kemungkinan akan ke 5.700 untuk support berikutnya ya. Kalau 5.700 break lagi sih agak kurang menarik ya karena akan retest lagi nih sampai ke area 5.500 sampai 5.400. Jadi yang sudah punya barang mungkin ya sudah harus dilihat kembali posisinya sudah terkena stop loss atau belum ya. Jadi harus sesuai trading plan, apabila terkena stop loss ya stop loss, nanti beli lagi ya di area support-supportnya seperti itu ya. Lanjut kita masuk pembahasan saham pertama, ada DSSA. DSSA masih on track, dia masih sideways ya, hari ini masih inside bar ini. Inside bar dengan volume kecil, masih inside bar, jadi ya perhatikan supportnya ya di 755 sampai 700. Kuat di area itu sih dia masih sideways dan cenderung naik nih. Ini seperti mau bikin area double bottom ya. Bottom sekali naik, ini bottom kedua akan uji lagi neckline-nya ya di area 900-an. Jadi karena IHSG koreksi ya, untuk DSSA ya ada koreksi juga ya. Terus kita lihat dari Broksum ya. Broksum DSSA hari ini ada big akumulasi malahan ya di area tinggi nih. 800 sampai 798 ya, ada 800-an juga ya ada big akumulasi. Jadi cukup menarik karena ada koreksi, tapi ada koreksi dengan volume kecil dan yang ada yang mulai akumulasi kembali ya. Jadi memang di SSA ini 2 hari ini memang ada masih ada akumulasi lah di SSA ini, masih memang secara trennya memang lagi sideways. Jadi saat ini memang lagi di area akumulasinya ya. Jadi mereka ngumpulin di bawah, kemudian naik kembali, diturunin kembali ya. Jadi masih dalam fase akumulasi. Harus diperhatikan supportnya di 520, jangan sampai jebol. Kalau jebol dia akan kembali ke area 600 ya. Seperti itu untuk DSSA. Kemudian masuk saham trending kedua ya, TPA. TPA turun tajam hari ini. Saya juga terkena cut loss tipis ya. 2-3% karena memang niatnya dari awal trading ya di break support ya. Saya tuh supportnya di 1.900 tadi di break, jadi saya keluar ya. Keluar dulu dan di penutupan masuk lagi ya. Mudah-mudahan besok masih ada naik lagi ya untuk uji di area 2000-an ya. Jadi area resisten hari itu hari ini ya di area 2000 sampai 1950-an. Kalau di intraday-nya ya, apabila mungkin ada yang trading di TPA mungkin lihat tadi ya di 2000 sama di 1950 ada yang jualan ya. Jadi saat ini masih sebenarnya masih oke lah sebenarnya dia masih walaupun koreksi ya dengan volume kecil ya sebenarnya ya. Tidak breakout MA20 ya secara volumenya, tapi memang dia sudah breakdown di MA20-nya ya. Mudah-mudahan besok kuat dulu lah naik lagi ke area di MA20-nya di area 1850-an ke atas.
kuat di area itu sih dia akan uji lagi neckline di 2100. Cukup menarik sebenarnya TPA, mudah-mudahan besok langsung rebound ya, jangan turun. Kalau turun ya ke di area support kembali di area ini ya di 1630 sampai 1600. Kita lihat dari Broksum hari ini dari TPIA. TPIA kemarin ada yang retail masuk ya. Hari ini masih ada normal distribusi ya, BK keluar, retail masih masuk, SKSL ya di area 1922. Jadi areanya pada sama ya, 1950 lah sampai 2000. Jadi apabila naik ke area itu mungkin yang hari ini masuk, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi cukup menarik ya. Ada ZU, AI, KZ, AZ, rata-rata broker non retail nih di area bawah semua ya. Jadi kemungkinan sih besok masih akan naik lagi uji di area 2000-an ya. Jadi disclaimer on ya mungkin sudah nyangkut ya. Apabila besok ke area 2000-an mungkin bisa di yang udah hijau mungkin bisa di TP, yang mau cut loss tipis bisa lah di area 2000-an ya. Disclaimer on tapi ya seperti itu untuk TPA. Jadi manfaatkan dulu ya teknikalnya. Mungkin dia akan mantul lagi di MA 20-nya. Jadi masih cenderung sideways ya nanti ya. Jadi manfaatin aja belian support nanti jual di area resisten. Kemudian masuk saham ketiga ya, ini ada juga Bufa. Bufa juga masuk top trending. Sempat beberapa hari ada yang akum juga nih Bufa. Seperti apa teknikalnya? Sama ya. Ada buangan kalau di Bufa lebih besar nih. Nah, untuk volumenya. Jadi harus hati-hati memang saat ini di area supportnya ya. Mudah-mudahan besok langsung hijau lah. Paling nggak akan uji lagi di area 850-an lagi. Jadi yang sudah beli hari ini bisa manfaatkan bisa untuk teknikal reboundnya ya. Karena memang di area support dan cenderung lagi sideways ya. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan lah untuk Bufa teknikal rebound. Apabila koreksi kembali ya dia akan uji di MA20 ya di area 750 di support terdekatnya. Kemudian lihat dari Broksum hari ini. Bufa ada small distribusi ya, AK keluar, retail masuk nih, 875. Jadi masih di area atas nih, masih pada nyangkut semua ya. Jadi manfaatin yang mungkin beli low di support hari ini ya di area 700-an, 790-an lah. Kemungkinan akan ada seller di area retail yang masuk ya di 874, 75. Jadi ya 850-an lah, 50-an ke atas ini sudah mungkin ada yang jualan juga ya. Jadi memanfaatin aja secara time frame kecilnya ya untuk yang sudah masuk di hari ini di area supportnya ya. Seperti itu untuk Bufa. Kemudian saham ketiga ya kita coba Raja ya. Raja hari ini juga sama ya, ada buangan juga hari ini. Ada buangan cukup besar nih ya di Raja. Setelah dia naik kemarin ya, ada breakout dan hari ini malah dibanting ya, sempat naik ke area 4.330. Mungkin yang beli breakout sudah naik profit sedikit lah, kemudian diturunin ya. Jadi yang beli yang breakout nggak sesuai trading plan ya mungkin malah sudah nyangkut ya lama ya saat ini ke area support kembali ya. Jadi seperti itu, jadi masih volatile ya marketnya. Jadi manfaatin aja apabila besok teknikal rebound cukup menarik nih karena emang di area support saat ini di area 3.700. Jadi potensi naik lagi akan cukup besar, dia akan uji lagi di 3.800 sampai 3.850-an ya akan uji resisten kembali. Masih menarik Raja selama kuat di area support 3.700 menjadi area support terdekat di Raja ya. Kemudian lihat dari Broksum hari ini Raja ada distribusi ya, akan keluar CP masuk CPNI SG ya di 4.000-an semua. Jadi pada nyangkut di atas nih apabila besok teknikal rebound karena barangnya pada di atas ya akan ada seller di area 3.850 sampai di 3.900-an mungkin sudah mulai ada seller ya. Kemudian masuk saham terakhir dari ada yang request ya dari saham Antam. Antam juga masuk trending hari ini ya.
Dan hari ini koreksi dengan volume sih ya, tapi nggak breakout MA20 sebenarnya, volume kecil sebenarnya ya. Dan saat ini sudah membentuk area swing low lah ini ya, tapi belum ada tanda-tanda ya kalau karena dari tinggi candlenya masih lower low dan kemungkinan sih terdekat di area 2600 ya apabila kita pakai Fibonacci kemungkinan dia akan turun uji di terdekat ya. Ya dia low hari ini sudah area support sih ya di 2750 sudah area support di Fibonacci 0,6. Apabila masih lanjut lower low sih cukup menarik dia akan ke area 2600 di mana dia ada Fibonacci 0,7 ya. Jadi potensinya mantul sangat kuat di area itu. Di 2700 juga dia koreksi terakhir ya sebelum dia naik lagi ya. Ini kan naik koreksi sebentar kemudian naik ya. Jadi kemungkinan masih ada demand lah di area ini ya, di area 2650-an. Jadi apabila besok ada ekor di bawah bisa nangkap nih di area support di 2650 seperti itu untuk Antam cukup menarik. Kita lihat dari Broksum ya, Antam cukup menarik untuk buy on weakness ya, volume kecil dan hari ini cenderung netral ya, KZ akan keluar tapi yang masuk juga lumayan, ada DX, BB juga ya di area 2800-an. Jadi masih pada beli support ya di angka psikologisnya 2800 cukup menarik Antam karena di area support ada yang akumulasi apabila besok merah kembali malah kesempatan beli karena ada yang beli juga nih di area support 2800. Kalau dapat di area 2600 malah dapat diskonan banyak nih. Di 2650-an menjadi support Fibonacci 0,7. Seperti itu untuk 5 saham yang trending ya termasuk Antam yang ada request. Mungkin ada yang mau request lagi untuk dibuatkan video, jangan lupa komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Salam dolan cuan.